Saya Mintarsih, seorang pendiri, pemegang saham, dan mantan direktur PT Bluebird Taksi. Yang saya hadapi adalah bahwa PT Bluebird Taksi dengan mengatasnamakan sesama direktur menggugat saya. Jadi yang digugat adalah pertama, gaji sejak saya bekerja di PT Bluebird Taksi semuanya harus dikembalikan dalam bentuk denda. Besarnya juga tidak tanggung-tanggung, 40 miliar. Padahal dividen saya tidak pernah dibayar. Lalu selain itu juga ada masalah gugatan pencemaran nama baik, terutama tidak berhasil mendapatkan nomor rekening di bank di Indonesia maupun di luar negeri. Yang saya pertanyakan, apakah karena pencemaran nama baik atau karena berita-berita yang sebenarnya, karena ini kejadiannya pada tahun 2013. Jadi cukup sangat lama pada saat belum banyak berita-berita. Dari tidak banyak berita-berita itu, akhirnya juga dari PWI sudah datang untuk mempertanggungjawabkan. Tapi tetap saja digugat. Tapi yang saya persoalkan, kalau yang dimaksud adalah bahwa tidak mendapatkan nomor rekening di bank, apakah penyebabnya karena berita itu? Mana buktinya? Atau karena PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kemenkumham? Jadi ini memang sangat aneh. Tapi inilah faktanya. Jadi ada surat resmi dari Kemenkumham yang menyatakan bahwa PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kemenkumham dan tidak menyesuaikan perseroan dengan UU PT nomor 1 tahun 1995 maupun UU PT nomor 40 tahun 2007. Kenapa dilakukan seperti itu? Kenapa PT Bluebird Taksi sengaja tidak mendaftarkan diri pada saat itu? Karena tujuannya untuk mau dikatakan pencurian, ya mirip pencurian, tapi hak paten dialihkan ke pribadi, ke direktur yang menggugat saya. Lalu kita lihat lagi, apakah gugatannya masuk akal? Sedangkan ini kan setahu saya baru pertama kali bahwa seluruh gaji sejak bekerja itu semua diminta kembali. Lalu kita lihat lagi, apa alasannya? Alasannya pun cukup aneh. Alasannya karena ada seorang sekretaris pribadi dari direktur yang menggugat saya. Direkturnya kan namanya Purnomo, itu saudara kandung saya, adik kandung saya. Dia mengatakan, saya kurang bekerja. Setelah puluhan tahun kok baru tahu saya kurang bekerja? Kok aneh? Kurang berprestasi? Kok aneh? Dan saya 3 saksi lain juga dari Purnomo tidak mau memberikan komentar sama sekali bahwa saya tidak bekerja atau kurang bekerja. Ada 5 saksi, semua mengatakan bahwa saya bekerja keras dan bahkan telah menyelesaikan semua desain komputer, program komputer di PT Bluebird Taksi. Kemudian di sini ada putusan. Putusan inilah gugatannya 2013. Putusannya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa putusannya adalah menyatakan saya melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Buktinya apa? Buktinya juga hanya satu orang sekretaris pribadi. Kan sebetulnya lucu sekali. Kenapa bukti saya nggak dipakai? Lalu di sini menghukum tergugat kerugian material 40 miliar dalam bentuk denda. Lalu di sini ada lagi kerugian imaterial berupa nama baik dan terutama di hadapan perbankan nasional mengakibatkan kerugian sebesar 100 miliar. Sekarang apakah pernah ada kerugian imaterial itu biasanya diabaikan atau hanya 5-10 miliar, tapi ini 100 miliar. Ini sudah saya anggap sudah keterlaluan. Apakah ada buktinya? Semua tidak ada buktinya. Tapi kalau saya terangkan bukti ini,
panjang lebar, tapi saya berikan contoh saja. Contoh, saya mengambil deposito saya pribadi atas nama pribadi. Itu dianggap saya melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu saat dibuat perbuatan-perbuatan yang kena perdata dan kena pidana. Pidana sudah 13 tahun sebelumnya dan sudah menyatakan bahwa sudah tidak dilanjutkan ke kejaksaan. Artinya kan sudah bebas. Tapi kenapa pengadilan menganggap itu sebagai saya melakukan perbuatan melawan hukum? Ini sudah inkrah, jadi setelah itu dilanjutkan dengan pengadilan tinggi menyatakan juga menyetujui putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk MA juga sama juga. Artinya kan semua sudah inkrah. Cuma saya pikir, apakah adil? Itu yang saya persoal. Apakah ada bukti? Tunjukkan ada satu saja bukti bahwa itu kebenaran. Kalau saya mengambil harta saya, itu kan tidak bisa dijadikan bukti. Lalu kalau misalnya pengadilan negeri mengatakan saya salah tanpa melakukan penyelidikan apapun, sedangkan pidana mengatakan tidak ada masalah, bahkan tidak melanjutkan ke kejaksaan P19 maupun P21, apakah pengadilan negeri tidak salah untuk mengatakan saya telah melakukan perbuatan melawan hukum? Jadi pidana dan perdata itu dalam salah satu kenapa saya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi dari perdatanya tidak dilakukan apa-apa, perkara yang sama dipidanakan, tapi pidana tidak melanjutkan ke P19 maupun P21 kejaksaan, berarti kan sudah tidak berlanjut. Ini sudah 13 tahun lebih. Jadi kalau sekarang malah lebih lama lagi, tapi pada saat gugatan sudah 13 tahun sebelumnya. Bagaimana ini pidana tanpa mengetahui apa-apa, tanpa menyelidiki apa-apa, menganggap saya yang salah. Ini ada surat teguran. Teguran itu ditujukan pada ahli waris. Jadi bisa dibayangkan kerugian-kerugian semacam itu dijadikan beban bagi ahli waris. Saya masalah gaji tidak pernah dibayar, ahli waris saya sampai ahli waris keberapa yang tetap harus membayar. Bagaimana kehidupan mereka? Kalau 140 miliar harus dibayar, apakah mereka terlibat? Kalau misalnya korektor saja, itu kan tidak bisa masuk, itu tidak bisa dioper ke anak-anak, kecuali kalau itu hutang piutang. Ini kan bukan hutang piutang, tapi bagi saya tetap terkena ahli waris dari almarhum. Ya. Ini nama suami. Ya. Jadi ahli waris saya kena semuanya. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di sini. Yang terjadi teguran peringatan agar dalam tenggang waktu 8 hari dengan sukarela melakukan pelaksanaan pembayaran 140 miliar itu. Apa ini adil? Apa ini keterlaluan tidak adil? Bagaimana putusan mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung bisa sepakat untuk membuat putusan ini? Apakah tidak terlalu janggal? Harapan saya jelas keadilan supaya dijalankan. Karena ini saya anggap bukan berbahaya bagi saya. Bagi saya tetap berbahaya, bagi anak-anak saya tetap berbahaya, tapi bagi masyarakat umum juga sangat berbahaya karena putusannya sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Seorang lain yang ingin meminta segala sesuatu dibayar kembali, misalnya mau merebut semua sahamnya, maka otomatis dia bisa memakai nomor pengadilan ini untuk dijadikan yang namanya jurisprudensi. Lalu bagi masyarakat umum,
Kalau seorang misalnya sekarang zamannya PHK, kalau seorang pengusaha tidak mau membayar sama sekali PHK-nya, dia bisa mengancam, ini loh, kamu akan saya minta semua gaji kamu kembali jika kamu tetap menuntut. Jadi gugatan imaterial sebanyak 100 miliar dengan dikatakan terutama adalah bahwa saya karena perbuatan saya yang mencemarkan nama baik berakibat pada rekening yang tidak dapat diberikan oleh bank, nama baik di bank nasional maupun di internasional. Tapi kalau kita lihat secara rasional, kan di sini PT Bluebird Taksi jelas PT Bluebird tidak terdaftar di Kemenkumham. Ini PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini tidak terdaftar. Jadi kalau tidak terdaftar, apalagi selain tidak terdaftar, PT Bluebird Taksi juga tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.